firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 21 November 2024. Diambil kitab 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 12. Perikopnya Raja Asa, kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300. Ia sampai ke Maresa, lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sepata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di zaman Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia demikian. Ya, jadi ini adalah Yehuda di bawah kepemimpinan Asa yang dicatat di dalam 2 Tawarik ini. Sebelumnya dalam kitab Raja-Raja juga sudah dicatat. Nah, bagian ini kita melihat dari sisi spiritual bagaimana Asa, yaitu raja ketiga raja Yehuda setelah Rehabeam, kemudian Abia, lalu kita lihat bagaimana Yehuda ini beriman dan mencari Tuhan, dan mereka meruntuhkan berhala-berhala, tempat penyembah-penyembahan berhala. Nah, ini jadi perenungan bagi kita yang hidup pada saat ini. Apakah dalam keimanan kita sudah berusaha untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan berusaha untuk meruntuhkan hal-hal berhala di dalam hati kita yang selama ini mungkin banyak dipengaruhi
oleh berhala-berhala modern. Pikiran kita yang selama ini mengandalkan logika, pengetahuan, mengandalkan pengalaman, dan bukan kepada Tuhan. Bagaimana selama ini ketika kita berhasil, kita membanggakan diri oleh karena kekuatan kita dan bukan mengucap syukur karena kita melihat ada Tuhan yang menolong. Nah, tentu ini juga menjadi perenungan. Oleh karena sangat berbeda ketika ada orang berhasil, maka kalau dia memang, walaupun dia bilang Kristen, tapi berhala, dia akan mengatakan itulah kemampuannya. Dia akan memuji dirinya atas keberhasilan. Tapi orang yang memang mengandalkan Tuhan, yang mencari wajah Tuhan, ketika dia berhasil, dia katakan, terpujilah Tuhan Allah. Nah, seringkali di gereja tidak seperti itu. Gereja sering melihat bagaimana keberhasilan itu adalah dari apa yang mereka rancangkan. Sehingga di gereja pun seringkali bukan Tuhan yang dipermuliakan, tapi personal. Nah, ini yang akan mengalami kekalahan dalam peperangan, baik peperangan rohani maupun peperangan di dalam pergumulan kehidupan. Banyak kali orang yang menderita sakit. Nah, dalam perikop ini kita lihat tidak hanya ketika mereka dalam kondisi damai sejahtera mereka menyembah kepada Tuhan, tapi ketika mereka menghadapi apa yang sedang mereka menghadapi tantangan, kita lihat bagaimana Asa ini sebagai pemimpin sangat menentukan kondisi anggotanya. Tokoh gereja itu sangat menentukan terhadap damai sejahtera jemaat. Iman pendeta sangat menentukan iman jemaat dan kondisi jemaat. Ketua rumpun itu sangat menentukan iman dari jemaat. Sehingga ini penting sebenarnya, tokoh-tokoh ini penting di dalam suatu bernegara juga. Nah, jadi ketika Asa ini berseru kepada Tuhan, melayat selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang lemah. Kita lihat bagaimana jumlah tentara Zerah ini yang tidak seimbang, dan pastilah dia akan memenangkan kalau itu tidak dalam pertolongan Tuhan. Tuhan sendiri melakukannya yang dikatakan. Oleh karena Tuhan berbelas kasihan bagi orang yang berharap hanya kepada Tuhan. Jadi, marilah kita yang hidup di era zaman akhir ini, yang orang-orang banyak yang mengandalkan kekuatannya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan kekuasaannya. Banyak orang-orang yang terpikir, banyak orang-orang yang teraniaya. Oleh karena itu melakukan sesuatu, tapi bagaimana orang yang berseru kepada Tuhan mendapat pertolongan. Itu marilah
apapun yang telah